Halo, selamat malam Indonesia. Saat ini saya sedang berada di rumah doa Gereja Pantekosta di Indonesia, Bumi Adipura, Gede Bage, Kota Bandung. Nah, saya akan mewawancara pimpinan rumah doa di tempat ini, tetapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada kita status dari kegiatan atau bangunan ini statusnya apa. Apakah gereja atau bukan bangunan gereja, ya. Jadi saya ingin tunjukkan pada saudara status bangunan ini, apakah berstatus gereja atau bukan berstatus gereja. Nah, saudara lihat, ini ada surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat. Saudara bisa baca surat keterangan ini, ya, bagian 1 nomor 1 dikatakan Home of Pray Bumi Adipura Bandung yang beralamat di Perum Bumi Adipura Jalan Adi Kecubung nomor 36 Gede Bage Kota Bandung. Telepon adalah tempat kegiatan pembinaan iman umat Kristen _ rumah doa, bukan gereja. Saudara perhatikan ini, bukan gereja, dan keberadaannya telah dilaporkan kepada kami. Saudara perhatikan, tempat kegiatan pembinaan iman umat Kristen _ rumah doa, bukan gereja, ya. Ini saudara lihat, ini bukan gereja. Dan ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Jawa Barat, ya. Dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2019. Oke, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Jadi, status bangunan ini bukan bangunan gereja, tetapi statusnya adalah tempat pembinaan iman atau _ rumah doa, bukan gereja. Jadi bangunan ini bukan bangunan gereja, jelas di dalam surat keterangan tersebut, ya. Tapi bangunan ini adalah tempat pembinaan iman atau rumah doa. Di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 diatur bahwa rumah doa itu tidak membutuhkan izin. Yang harus ada izin adalah gereja atau masjid atau rumah-rumah ibadat lain. Kalau rumah doa itu sama seperti musola, tidak butuh izin. Baik, saya sudah bersama Pendeta Franky, pimpinan rumah doa di tempat ini. Saya mau klarifikasi beberapa hal kepada beliau. Selamat malam Pak Franky. Ya, selamat malam. Ya Pak Franky, yang pertama saya ingin klarifikasi tentang peristiwa hari Jumat kemarin, ya. Hari Jumat kemarin, Jumat Agung, ya. Orang Kristen memperingati Jumat Agung. Nah, saya ingin klarifikasi ke Pak Franky, apakah betul bahwa pada hari Jumat tersebut, pada saat akan mengadakan kegiatan memperingati Jumat Agung, ada anggota jemaat Bapak yang ditahan di pos Satpam Perumahan Bumi Adipura ini, ditahan di pos Satpam oleh Satpam dan dilarang untuk masuk ke dalam komplek untuk beribadah di rumah doa ini. Apakah betul ada terjadi pelarangan oleh Satpam ataukah tidak ada? Karena ada video yang beredar juga bahwa ada orang-orang yang mengaku sebagai warga non-muslim di Bumi Adipura ini
di video itu dibuat narasi bahwa pelarangan di pos satpam pada Jumat Agung itu adalah hoaks. Nah, jadi saya ingin klarifikasi dari Pak Pendeta, sepengetahuan Bapak, apakah peristiwa pelarangan yang dilakukan oleh satpam tersebut benar-benar fakta terjadi ataukah itu hanya berita bohong atau hoaks? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jelas bahwa peristiwa yang terjadi di Jumat Agung Pasca itu yang sudah beredar di video itu adalah benar-benar terjadi. Saya bisa jamin akan hal itu karena saya sebagai pimpinan jemaat yang ada, karena yang terjadi itu adalah jemaat saya. Ada 2 orang ibu ya? 2 orang Siapa ibu, itu, Ibu Soni dan juga Ibu Sembiring ya. Ibu Sinaga ya? Ibu Sinaga, Sinaga sama Ibu Soni Sembiring ya? Ya, Sinaga dan Ibu Sembiring. Ya. Dan keterangan yang mereka sampaikan itulah benar-benar terjadi. Dan benar terjadi bahwa ada penghadangan oleh aparat dalam hal ini satpam, yang setelah jemaat ini sampaikan lewat kami gembala dan juga sampaikan oleh lewat YouTube itu atas perintah dari Pak RW. Sebentar, Pak. Jadi Bapak sempat malam itu bertemu dengan satpam yang melarang itu? Ya. Bapak sempat bertanya, mengklarifikasi? Ya, saat itu baik di waktu kejadian itu dan besok harinya saya datangin, saya tanya kenapa ini bisa terjadi gitu. Iya. Bahwa padahal kita ini hubungannya baik selama ini, tapi ya informasinya cuma karena atas perintah dari RW ya. Jadi saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Soni Sinaga dan Ibu Sembri itu adalah benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi karena juga di samping ada pengakuan dari ibu-ibu ini, juga ada pengakuan dari satpam yang bersangkutan. Ya. Mengakui bahwa betul dia melarang oleh karena dia hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pak RW. RW berapa, Pak? RW 5. RW 5 ya? RW 5 Kelurahan Ranca Bolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Jadi video yang dibuat oleh orang-orang yang mengatasnamakan non-muslim di Bumi Adipura ini, yang dibuat narasi bahwa peristiwa pelarangan itu adalah hoaks, tidak benar, berarti itu salah mereka, Pak ya? Karena Pak Satpam sendiri sudah mengaku bahwa itu benar terjadi. Itu yang saya disayangkan. Ternyata warga non-muslim yang ada di Bumi Adipura itu mereka bikin pernyataan padahal mereka sendiri tidak melihat atau alami sendiri peristiwa itu. Iya. Oke, nah selanjutnya saya mau klarifikasi, Pak. Pada hari Jumat itu saya dengar ada aparat negara, aparat pemerintah kita menjelang pukul 6, Bapak kan ibadah pukul 6 sore ya, Pak ya? Mendekati pukul 6 sore, Bapak kedatangan tamu di ruangan ini ya? Di ruangan ini ruangan tamu duduk saya. Di sini ada siapa saja yang datang, Pak, dan apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan itu, Pak? Baik, pasca Jumat Agung kami mulai jam 6. Jam 6 kurang itu kami dikunjungi oleh ada begitu banyak orang, dan yang saya bisa kenal saat itu karena masuk di dalam ruangan, di situ ada Pak Camat, Camat Gedebage ya. Camat Gedebage, baru Kanit Intel Polsek Gedebage ya. Dan juga ada beberapa warga yang setelah saya tanya karena saya tidak kenal, ternyata itu adalah dari Kesbang Pol Kota. Oh, berarti bukan warga, Pak. Bukan tapi warga. petugas atau pegawai dari Kesbang Pol Kota Bandung ya. Itu pengakuan. Dan saya ada fotonya ya, Polisi hanya Kanit Intel aja. Polisinya hanya Kanit Intel. Kalau TNI ada dari Koramil? TNI tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi Pak Camat, Kanit Intel, lalu ada beberapa dari Kesbang Pol Kota Bandung. Dalam pengakuan mereka. Karena saya tidak kenal. Ya, apa pembicaraannya, Pak? Siapa yang berbicara pada saat itu dari saat mereka? itu yang memang yang berbicara itu adalah Pak Camat.
Oke, apa yang Pak Camat sampaikan, Pak? Pak Camat sampaikan intinya adalah untuk memintakan supaya pelaksanaan ibadah Paskah itu Jumat Agung. Jumat Agung itu tolong dihentikan. Oh. Tolong dihentikan. Jadi padahal itu jam 6 sudah harus beribadah. Sudah harus mau beribadah untuk Jumat Agung. Ya. Nah, Pak Camat hampir jam 6 itu ya. Ya, hampir jam 6. Meminta supaya itu tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Sebagian beberapa jemaat sudah ada jemaat yang datang, Pak? Sudah ada beberapa jemaat yang ada. Wah. Jadi sempat tercancel ibadah kami sebenarnya mulai Sempat dari jam telat. 6 Ya. mulai sampai setengah 7. Oh, Ya, karena ada peristiwa itu Ada ya, peristiwa kedatangan itu, Pak Camat Pak dan Camat. beberapa orang yang meminta untuk tidak melaksanakan kegiatan saat itu. Padahal sebelumnya kami sudah berkoordinasi 1 minggu sebelumnya sudah via telepon Pak Kanit Intel sudah bertanya ada kegiatan enggak, ada giat enggak untuk pasca Jumat. Nah, saya sampaikan ada, jam berapa itu. Dan sudah dikonfirmasi. Berarti rencana kegiatan Jumat Agung itu sudah berkoordinasi dengan Polsek setempat. Oke. Lalu Pak Camat minta untuk itu tidak dilakukan. Alasannya apa, Pak? Alasannya itu karena permintaan dari beberapa warga. Oh, ada permintaan dari beberapa warga. Apa Pak Camat menyebutkan nama-nama warganya atau ada surat yang ditunjukkan? Tidak ada surat. Ya. Oke. Tidak ada. Berarti Pak Camat meminta untuk tidak melaksanakan kegiatan dengan alasan ada beberapa warga yang berkeberatan, tapi tidak menyebutkan siapa warganya, ataupun ada surat yang dibuat oleh warga untuk meminta itu ya. Oke, baik. Jadi saya klarifikasi lagi. Yang kedua bahwa hari Jumat itu Pak Camat datang menjelang kegiatan ibadah pukul 6 dan meminta Pak Franky untuk mengcancel kegiatan ibadah itu atau tidak usah dilakukan. Tidak usah laksanakan. Baik, terima kasih Pak Franky untuk 2 hal yang sudah terkonfirmasi. Yang pertama bahwa penghadangan terhadap anggota jemaat Bapak yang ibu-ibu itu adalah benar adanya dilakukan oleh Satpam di pos ya, bukan hoax. Dan yang kedua terklarifikasi bahwa ada Pak Camat datang untuk meminta supaya ibadah Jumat Agung itu tidak usah dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Franky. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita miris ya. Ternyata di kota ini bukan di daerah, ini di kota Bandung, ya, Kecamatan Gedebage, ada orang-orang atau umat Kristen yang mau memperingati Jumat Agung di rumah doa di sini, tetapi dicegat oleh Satpam supaya tidak boleh masuk, tidak boleh beribadah. Dan menurut pengakuan Satpamnya, katanya atas perintah Pak RW. Lalu kita sudah dengar klarifikasi dari Pak Pendeta Franky bahwa hari Jumat itu menjelang jam ibadah pukul 6, ternyata beliau didatangi oleh Pak Camat, didampingi oleh Kanit Intel, dan ada beberapa orang yang disinyalir dari Kesbangpol Kota Bandung. Pak Camat meminta untuk Pak Franky membatalkan rencana kegiatan Jumat Agung tersebut, ibadah Jumat Agung. Padahal itu sudah detik-detik menjelang jam 6 ya, dan anggota jemaat sudah ada, tetapi Pak Camat minta untuk itu tidak dilaksanakan. Wah, ini miris sekali ya. Nah, tetapi ternyata Pak Franky tetap melaksanakan ya Pak ya? Ya. Tetap melaksanakan karena Pak Franky meyakini mungkin bahwa ibadah itu memang tidak boleh dilarang ya Pak ya. Apalagi status ini adalah status rumah doa. Nah, Bapak Ibu, saya sekalian mau menjelaskan, seringkali kita ini tidak paham ya status rumah doa. Rumah doa itu diatur di dalam peraturan bersama 2 menteri dan juga di dalam buku tanya jawab yang diterbitkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI, bahwa rumah doa itu bukanlah termasuk di dalam rumah ibadat, tetapi rumah ibadat keluarga. Rumah doa itu statusnya sama kayak musola. Dia tidak perlu izin
yang harus ada izin yang diatur oleh peraturan bersama dua menteri itu adalah rumah ibadat, dalam hal ini gereja atau masjid dan tempat-tempat rumah-rumah ibadat lain. Tetapi rumah ibadat keluarga, dalam hal ini kalau Kristen adalah rumah doa dan Muslim adalah musola, itu tidak perlu syarat-syarat dan tidak perlu izin. Nah, oleh karena itu saya sudah tunjukkan di awal video ini bahwa bangunan ini statusnya adalah rumah doa dan bukan bangunan gereja. Jadi tidak perlu izin, ya. Bangunannya tidak perlu izin. Dan saudara bayangkan anggota jemaat dewasa berapa Pak sekarang? Baru sedikit. Ada 30, 40? Kurang. 30 lah kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan kalau Pak Camat bilang harus mengurus ya persyaratan-persyaratan untuk izin gereja. Kalau ini bangunan gereja katanya harus izin. Nah, persyaratan untuk izin itu minimal 90 anggota jemaat dewasa. Ya. Nah, saudara bayangkan Pak Franky barusan saya tanya mengatakan jumlah jemaatnya kurang lebih 30 orang dewasa. Bagaimana bisa urus izin sementara persyaratannya 90 minimal. Oleh karena itu mungkin ya Pak ya. Karena belum 90 maka status bangunan ini memang bukan status bangunan gereja. Bukan. Ya, karena tidak mungkin memenuhi persyaratan yang 90 itu. Ya, betul. Maka status yang diurus oleh Pak Franky ini statusnya rumah doa ya Pak ya. Doa. Ya, rumah doa karena ini baru 30 orang kurang lebih. Jadi ini rumah doa statusnya. Ya, tidak bisa dibilang ini harus ada izin karena ini bukan rumah doa, ini bukan bangunan gereja, tapi ini rumah doa. Baik, itu sedikit saja penjelasan saya tentang status bangunan ini, kemudian tentang peraturan bersama dua menteri terkait dengan rumah ibadat dan rumah ibadat keluarga. Tetapi maksud dari video ini saya hanya mau mengklarifikasi sebenarnya ke Pak Franky ada dua hal. Yang pertama, apakah benar telah terjadi peristiwa pada hari Jumat Agung kemarin? Apakah betul telah terjadi pelarangan ibu-ibu yang akan datang memperingati Jumat Agung di rumah doa ini dilarang oleh Satpam di Pos Satpam? Dan kita sudah dengar sekalipun ada video yang mengatakan bahwa peristiwa itu hoaks, Pak Franky sudah katakan bahwa itu benar terjadi. Kenapa? Karena Pak Franky pada hari Jumat itu dan pada besok harinya sudah mendatangi Satpam tersebut menanyakan tentang hal itu dan diakui oleh Pak Satpam bahwa peristiwa itu benar terjadi dan dia hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak RW. Itu klarifikasi saya pertama. Nah, yang kedua, saya klarifikasi tentang saat-saat menjelang pukul 6 di mana ibadah itu berlangsung, Pak Franky didatangin oleh Pak Camat bersama Kanit Intel Polsek Gedebage dan juga beberapa orang yang disinyalir sebagai anggota dari Kesbangpol Kota Bandung. Dan kita sudah dengar tadi Pak Franky mengatakan tujuan kedatangan Pak Camat ini adalah meminta Pak Franky untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah Jumat Agung tersebut. Padahal itu sudah jam 6 kurang lebih dan anggota umat yang dibina oleh Pak Franky di sini itu sudah datang, saudara. Sehingga tadi katanya terlambat ya. Yang tadinya pukul 6 akhirnya lebih dari pukul 6 baru itu mulai. Nah, ini saya miris ya. Ada camat datang kemudian akhirnya ibadahnya jadi terlambat karena diminta untuk tidak dilaksanakan. Mari kita berdoa supaya Indonesia ini tidak ada pelarangan-pelarangan seperti itu ya. Nah, kita sama-sama akan melawan segala bentuk intoleran di Indonesia ini ya. Kita harus sama-sama sebagai anak bangsa, agama apapun Anda, suku manapun Anda, mari sama-sama kita lawan segala bentuk tindakan intoleran di Indonesia ini. Oke, karena kegiatan beragama dan beribadah itu adalah hak asasi manusia
yang dijamin oleh undang-undang kita. Ya, sehingga kalau ada penghambatan-penghambatan seperti tadi, tentu itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ayo kita lawan sama-sama sikap intoleran di Indonesia ini. Terima kasih. Selamat malam. Salam Indonesia.